Halo teman-teman, hari ini aku akan live bersama Ci Sanders Kitchen. Sesuai janji aku, waktu itu kan aku pernah nanya ya di Instastory, siapa yang gimana sih? Siapa yang paling pengen teman-teman lihat ketika aku live? Ternyata kebanyakan jawabannya adalah Ci Sanders Kitchen. Kalau teman-teman kebanyakan manggil Cisan, aku manggil Cijun, aku manggil Cisan. Kebiasaan sehari-hari manggilnya Cisan. Nah, ini udah aku hadirkan nih buat teman-teman. Sebelum aku pulang ke Bekasi, sebelum aku pindahan, aku sempetin live bareng Cisan mengabulkan permohonan teman-teman semua di sini. Dan ini dia, Cisannya udah datang. Yeay! Halo. Ya, nih teman-teman. Kebetulan kan mukanya Mbak Andin kepotong munduran dikit. Emang ya, Ci? Muka gue kepotong, Ci? Atasnya. Oh, sekarang udah? Iya, udah. Atasnya kepotong. Ih, kok bisa ya? Padahal di HP gue nggak apa-apa sih. Nggak kenapa-napa ya, kenapa? Makanya atasnya. Gini udah? Udah. Oke. Ya, gini, Ci. Aduh, muka gue gede banget ya. Muka gede banget. Masih kepotong. Masih sih? Atas doang. Enggak. Enggak. Ayo udahlah biarin. Gue udah jauh banget nih dari handphone. Ntar nggak kedengeran ngomongnya. Teman-teman, aku sama Cisan ini kan udah kenal lama ya. Jadi udah deket gitu. Jadi kalau antara aku sama Cisan, misalnya ngomongnya itu kayak lo, gue, itu ya udah bahasa kita sehari-hari ya, Ci ya. Iya. Kan kita nih udah kenal lama ya, jadi antara gue sama Cisan ini nggak ada kayak batas umur, jadi ya teman biasa aja, maksudnya kayak sepantar aja gitu. Nah tapi jangan ditiru juga kalau teman-teman manggil Cisan, Ci lu ini, Ci lu ini gue begini. Lu nggak deket sama dia, jangan coba-coba manggil dia kayak gitu, kalau nggak ngamuk. Ci, ini kan banyak banget ya yang ngajakin Cici live, ya kan ya? Kayak gue denger deh, banyak yang followernya lebih tinggi dari gue jauh banget, kayaknya pada ngajakin lo live nih, Ci. Tapi kayaknya lo nggak live ya, Ci. Kenapa ya, Ci? Enggak, banyak sih, Din, yang ngajakin tuh banyak banget. Ada yang dari majalah, terus udah gitu radio, terus akun-akun yang entrepreneur, yang usaha-usaha gitu deh. Pokoknya katanya pengen wawancara atau pengen ngajak live. Maksudnya yang dibicarain itu apa? Kan gue tanya, katanya ya soal bisnis, soal buku, soalnya katanya gue tuh menginspirasi gitulah pokoknya. Terus udah gitu, tapi gue belum mau sih, nggak mau, males gue, lagian nggak sempet juga. Kan. Udahlah, lagian nggak kenal. Lagian nggak kenal juga, nanti nggak tahu mau ngomongnya apa, gimana, terlalu formal, males lah. Jadi udah nggak ada yang diterima sih. Terus ini kenapa mau live di sini sama gue? Ya kan paling nggak kan kita kan udah kenal ya kan, kalau ngobrol kan bisa santai gitu, maksudnya nggak yang tegang gitu. Lagi pula gue juga males kalau misalnya itu yang diwawancara soal buku lah, apalah, monoton kayaknya, males gue. Ngomongnya gitu-gitu aja ya kan. Aku perasaan gue nggak pernah deh ngeliat Cici muncul-muncul gitu. Maksudnya ini kan Cici kan suka biasanya orang kan kalau bikin buku ada meet and greet tuh di toko buku, ya nggak sih? Apa meet and greet di mana gitu kan ya, di mall mana gitu kan? Kayak gue nggak pernah ngeliat Cisan meet and greet di mana-mana. Kenapa sih lu eksklusif banget kayaknya? Aduh. Jadi gini ceritanya, dari Gramedia. Jadi waktu kalau mau meet and greet itu memang sebenarnya udah dari tahun 2018 ya. Dari awal-awal yang buku itu booming banget itu, yang waktu mega bestseller itu semua Gramedia welcome sama gue. Maksudnya, ayo dong, katanya Bu, kapan mau bikin acara di Gramedia kita? Mereka tuh siap menerima gue gitu. Editor gue juga bilang katanya, ayo Bu, kapan Bu? Gramedia mana aja, di kota mana aja siap menerima Ibu Junita gitu. Aduh, bukan gitu masalahnya. Suami kan nggak kasih izin, ya kan? Suami kan nggak kasih izin.
ya udahlah, gue pikir nggak apa-apa lah, yang penting mah bukunya laku aja, tanpa orangnya keluar pun kan tetap bukunya jualan terus gitu loh. Dan sempet sih Din, apa maksudnya di pikiran orang-orang itu gue itu cuman kayak apa, kayak gimmick gitu, maksudnya sengaja gitu, maksudnya sosok gue ini nggak keluar gitu, nggak keluar supaya bikin orang-orang tuh penasaran seperti apa sih gue gitu loh. Padahal enggak sih, enggak seperti itu. Soalnya gue kan juga terbuka banget. Gue. Padahal kan gue kan maksudnya terbuka banget gitu ya. Di IG juga foto gue ada ya kan. Tiap-tiap hari juga gue kan posting gitu kan. Jadi sebenarnya yang bukan sengaja-sengaja begitu. Memang karena suami nggak kasih izin sih. Itu aja sih. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau meet and greet dimanapun ya, intinya mah bisa lah ya sebenarnya. Ya, bilangin dong itu Gramedia di Palopo kagak ada, gue stres banget loh beneran. Lu kalau meet and greet di sini juga gue kagak bisa datang, orang nggak ada di sini Gramedia. Ya, selain di kayak gitu juga di TV-TV juga banyak juga sih Din, maksudnya undangan gitu, apa buat talk show, masak, talk show, terus jadi narasumber atau apa, jadi demo-demo cooking gitu. Cuman ya emang nggak ada yang gue terima sih gitu. Kolaborasi sama siapa, endorse yang pakai live cooking segala macam itu memang gue nggak terima gitu. Banyak banget yang udah ditolakin. Dan mereka tanya memang kenapa gitu loh, kok nggak mau sih gitu, nggak ini, apa mungkin dipikir gue nggak bisa masak kali ya, jadi gue nggak berani demo gitu. Dipikir kita bohong kali ya, nggak bisa masak nih kayak gitu. Enggak lah, maksudnya ya gue terus terang sih, memang saya nggak ada izin buat kerja di luar gitu, untuk apa keluar gitu rumah enggak sih. Jadi memang kerja sama saya cuma sebatas yang dari rumah aja gitu. Iya, tapi keren loh nih ya teman-teman. Intinya Cisan ini tanpa harus tayang orangnya dimanapun, bukunya tetap mega bestseller, bahkan sampai sekarang ya Ci ya bukunya. Dan cetakannya itu satu kali cetak tuh banyak banget, bukan sembarang 21 kali cetakan, tapi jumlah cetaknya yang satu kali cetakan tuh sedikit banget. Ini 21 kali cetakan, tapi sekali cetaknya tuh banyak banget, dan itu sampai sekarang tetap bertahan gitu kan. Ya itu sih maksudnya ya puji Tuhan banget gitu ya, maksudnya berkat Tuhan ya. Orang yang nggak pernah keluar, nggak pernah ngapa-ngapain, maksudnya promosi juga hanya dari IG sendiri gitu. Tapi buku itu udah 2 tahun lebih sampai sekarang masih nomor 1 sih kalau di buku masakan. Itu aja sih yang takjub tuh yang buku pertama itu memang luar biasa banget gitu. Sampai sekarang aja masih jualan terus, tiap hari masih jualan terus, dan masih dicetak ulang terus. Dan cetak ulang itu nggak sedikit, tetap beribu-ribu gitu. Ya keren lah, itu kayak gitu tuh keren loh. Nggak semua orang, apalagi sekarang kan banyak ya, gue liat banyak penulis dari Instagram, tapi artinya buku lo ini tetap jadi sesuatu yang harus dibeli oleh orang-orang. Mbak Andin asli Palopo, kok gimana? Kok suaranya kayak orang Jakarta? Saya ini anak Bekasi dong. Ini anak Bekasi, cuman ini lagi merantau di sini. Oke, Ci, kan kemarin gue buka question and answer buat teman-teman di Instagram ya kan ya. Dan gue udah pilihin beberapa pertanyaan. Yang ditanyain apa? Oh banyak banget. Cuman karena banyak, jadi gue kan banyak yang setipe pertanyaannya, jadi otomatis gue harus sortir dong ya. Jangan yang nggak semuanya karena banyak pertanyaannya, jadi gue harus sortir ke sana ke sini. Gitu. Kebanyakan sih ya nanyain tentang apa sih manajemen waktu. Sekarang gue mau tanya dari pertanyaan pertama dulu ya. Dengerin dulu, gue kalau nanya didengerin sampai tuntas dulu, baru jawab nih, soalnya Cici ini kebiasaan nih, kalau gue nanya diserobot aja kayak gitu, gue ngomong lagi diserobot lagi gitu, gue nggak sempet ngomong, kalau kayak gitu gue dengerin dia doang pokoknya. Nih, gue tanya, dari Astri_Ditya, mau tanya sama Cisander,
sekarang kan selain udah punya buku, juga udah punya usaha Sanders Kitchen Store. Tapi kan juga seorang istri yang kadang harus mendampingi suami di acara-acara kantor. Terus jadi ibu dari beberapa anak yang pasti punya masalah masing-masing. Ya. Cerita dong gimana cara bagi waktunya, terus anak-anak pernah nggak protes gitu kalau emaknya sibuk sama urusannya. Soalnya kalau Mbak Andin's Kitchen kan sering cerita bangun subuh, terus lompat sana sini, jadi kebayang aja tuh kalau Cisander gimana. Terus anaknya kan laki-laki, Ci, diajarin masak juga nggak, Ci? Serius tanya, semoga dijawab. Gue nggak yakin Kiki mau diajarin masak, perasaan deh. Enggak, kalau kebetulan kalau anak ini memang kayak si Kiki sama si Jaden itu dia bisa masak sendiri. Gue sih nggak pernah ngajarin dia bisa masak nasi goreng, masak spaghetti, masak apa tuh bisa masak sendiri. Gue nggak pernah ngajarin loh. Mereka masak. Iya, Kiki bisa, Jaden juga bisa. Ma, nanti Kiki dia masak, Ma ini cobain gitu. Iya bisa masak nasi goreng, dia kadang masakin adeknya gitu. Jaden juga bisa gitu, dia bahkan masak kasih gue gitu. Kalau manajemen waktu ya sama lah. Makanya kalau sekarang teman-teman lihat di IG itu kan saya jarang banget kan, maksudnya udah posting resep, posting foto masakan tuh jarang banget. Memang karena saya sih kesulitan banget bagi waktu gitu loh. Bukannya apa, semenjak corona ini, pandemi ini, justru online shop itu rame banget gitu. Iya, rame betul banget. Jadi kan saya kan semua ngerjain kan sendiri. Kalau cek rekening apa mutasi masuk tuh kan sendiri. Jadi kan kalau melawan admin 3 semua kan kasihnya ke saya sendiri gitu loh, Din. Jadi kan nggak bisa diserahkan sama admin. Mau nggak mau ya memang bangun pagi, tidur sampai malam itu memang masih ngecek ada aja ya, komplain segala macam ya kan, ada masalah apa itu kan semua ke saya semua gitu. Makanya kadang-kadang tuh ya capeknya ya seperti itu sih, karena kan memang semua dikerjakan sendiri ya. Kita kan bukan perusahaan online shop yang gimana ya kan, masih tradisional gitu ya kan. Ya, tapi artinya pinter sih bagi waktunya. Tapi paling nggak semua itu udah saya kerjain semua. Jadi kalau misalnya malam suami udah pulang ya udah saya udah nggak pegang lagi. Kalau anak-anak kan udah agak gede, anak-anak kan udah agak gede. Jadi mereka tuh udah ada kesibukan sendiri lah. Anak saya kan laki semua, jadi kan mereka tuh sukanya tuh main game gitu ya kan. Jadi paling kalau siang-siang begini, nah ini di kamar saya lagi ngerekap, terus nanti saya taruh dulu sebentar, saya nyamperin anak saya gitu, gangguin band gitu, liatin lah dia ngapain gitu, bercanda-bercanda. Mana sih Kiki? Nanti saya lanjut lagi. Lagi ngapain sih dia? Lagi tidur. Kenapa dia tidur hari gini coba? Ya artinya gini ya, semua itu terhandle dengan baik, ya kan? Semuanya itu terhandle dengan baik. Terus apa sih namanya? Pekerjaan rumah, kebutuhan rumah itu semuanya tercukupi walaupun kita punya kesibukan, tapi semua terhandle dengan baik. Cijun, kenapa kok suka blokir? Kebetulan kakakku cerita katanya diblokir cari gara-gara komen sayur asam. Lah lu sih cari gara-gara. Enggak, nih, lu kalau jadi follower Cijun, biar lu kagak diblokir, lu mingkem aja diem. Yang penting lu lihat resepnya udah cukup. Ya elah. Gue tuh nggak mau pusing gitu loh, maksudnya nggak mau pusing, nggak mau banyak cincong. Maksudnya kalau ada yang komen-komen apa, gue nggak suka, gue sebel bacanya gitu, udah gue blokir aja gitu. Gak mau ribut-ribut, gue blokir aja. Lah, lagian apa ruginya ya diblokir gue juga kan, gitu. Maksudnya udah gitu loh, santai aja. Lagian gini aja ya, lu diblokir, susah banget sih, bikin aja akun baru ya kan, ribet banget sih. Suka duka ikut suami. Nih dari Norma 94_01. Dengar nggak? Nah, dengar. Ya. Suka duka ikut suami keluar kota apa? Gimana sosialisasi cepat dengan lingkungan? Ini maksudnya yang waktu ke Lembata ya? Ada Citintin tuh nonton. Halo Citin. Halo Tin. Enggak.
kebetulan gue tuh orangnya cepet adaptasi memang, Din. Maksudnya kan, lu kan tahu gue kan, maksudnya baru kenal sama orang 5 menit aja udah bisa cerita macam-macam gitu kan. Karena kan gue orangnya kepo ya, maksudnya kan kepo lah gitu. Maksudnya gue ngerti, selalu gue ngerti. ada aja bahan pembicaraan tuh selalu ada aja. Jadi gue tuh nggak takut sebenarnya pindah kemana-mana. Sebenarnya dari awal itu ya pasti ada lah ya rasa ketakutan ya, karena kan kita udah biasa di Jakarta, tiba-tiba pindah ke daerah, waktu itu kan ke NTT yang gue sendiri belum pernah ke sana, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Cuman dari jauh-jauh hari, gue sudah mempersiapkan diri. Maksudnya kan, suami gue ini kan polisi gitu loh. Maksudnya polisi kan bukan hanya dinas di Polda Metro, bukan hanya dinas di kota besar. Kapan saja kan harus siapkan ikut suami ditempatkan di mana saja. Ya udah, itu aja yang gue pegang gitu loh. Jadi jauh-jauh hari gue udah menyiapkan untuk yang terburuk gitu loh. Kalau gue pindah ke sana ya gue harus ikut lah. Masa sih yang di Jakarta gue ikut, gue nemenin suami gue ikut, giliran suami di mana gue tinggal, ya kan? Ya, maksudnya artinya giliran suami lagi dalam kondisi susah, kita nggak ikut gitu ya. Sebaiknya ya suami istri ya sama-sama ya kan, sebaiknya suami istri sama-sama. Apalagi anak-anak kan waktu itu kan I feel you. Ya kan? Ya kan gue juga ini kan cewek mutasian kan, gue juga merasakan indahnya tinggal dioper-oper kemana-mana gitu kan. Ya sebenarnya enak aja sih kan, pengalaman juga ya. Kalau nggak karena dinas kita juga nggak mungkin bakal tinggal di sana gitu. Gue juga berpikir semakin sering mungkin gue dioper, wawasan gue juga semakin naik gitu. Gue nggak banyak pengalaman. Ya betul. Terus gue jadi nggak kayak terkumpung di satu daerah di situ mulu gitu, enggak sih. Gue akan menemani suami gue dimanapun dia ditempatkan. Ci, ini ada yang mau nanya nih. Ini rame banget, ada Ci Tintin kayaknya. Ada Lili tuh, Ci Lili, halo. Lili, awas lo ya kalau nggak nonton sampai kelar. Ada Mati tuh, Bacang Mowoti tuh. Halo Mati. Halo. Cewek mutasian ini, kita berdua ini kan cewek mutasian. Namanya suami kita ini PNS ya Ci ya. Jadi kan kita harus siap ditempatkan di mana aja gitu teman-teman. Jangan ikut pas di kota aja ya kan. Gaji nikahnya kan lu jangan maunya di kota aja, lu hidup semati lu ngerasain susahnya di desa lu. Ntar suami di sana diurusin mbak-mbak lain loh, baru tahu rasa. Suami diurusin mbak-mbak lain. Iya, makanya. Iya, suami tuh butuh diurusin, jangan sampai dia manggil mbak-mbak lain. Nah, Ci, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Kurnia Gedela. Mau dong bagi-bagi ceritanya dari awal pertama kali posting resep sampai terkenal sekarang. Resep-resepnya, tips-tipsnya bisa sukses. Bagi-bagi resepnya itu kayak gimana sih, Ci? Maksudnya lo bangun akun Instagram ini dari mana gitu? Mulainya, kok bisa sehits ini? Gue kan maksudnya kan gaptek ya, nggak ngerti tuh. Jadi IG itu yang bikin anak sebenarnya. Kan waktu itu kan gue lagi Kiki. Jadi kan gue kan waktu itu kan lagi baru seneng-senengnya nih masak. Jadi jangan dikira gue itu masak itu dari umur 20-an ya, enggak. Jadi masak itu baru umur sekitar 35 ya, umur 35 gitu. Nah, itu udah nikah dong berarti. Baru seneng-senengnya masak, belajar-belajar baking. Terus gue suka foto kan, gue foto. Terus mau simpen di mana ini? Mau simpen di mana? Terus anak gue kasih tahu, "Ma, bikin aja akun IG gitu, akun Instagram, katanya bisa simpen di situ." Oh ya udah. Terus pakai nama apa ya ini? Nah ini banyak yang tanya ya, kenapa kok nama akunnya itu Sander gitu? Jadi Sander itu nama tengah anak saya. Jadi anak-anak itu nama tengahnya itu Sander. Nah jadi saya kasih nama lah, Sander's Kitchen aja gitu. Nah abis itu bikin. Gue masukin tuh posting foto, nggak ada resep Din, nggak ada resep, nggak ada caption, cuman foto doang, foto masakan sama judulnya, sama nama masakannya gitu. Udah, tahu-tahu ada yang follow gitu loh. Ada yang follow nih gitu. Norak kan ya, baru punya IG ya,
kok ada yang follow gitu, kok ada yang follow mama gitu kan ya. Nah iya. Terus habis itu udah gitu lama kelamaan banyak gitu loh, banyak. Terus yang pas boomingnya yang pas Killer Soft Bread itu loh. Nah itu kan gue ribet tuh punya Ciame, Ametan yang di Pupet dulu. Iya, Ametan. Gue ribet punya dia. Terus gue posting. Abis itu banyak yang ikut bikin kan. Nah sejak karena roti itu jadi Sanders Kitchen itu naik namanya. Jadi pokoknya gue tuh sehari itu bisa naik follower sampai 1000 gitu. Cepet banget. Pokoknya itu rame banget. Dan waktu zaman gue main itu 2014 itu memang belum banyak. Sekarang tuh belum banyak yang masak-masak tuh belum banyak, Din. Jadi yang orang-orang lama itu seperti Anita, Mbak Anita itu udah lama, Mbak Dwi itu udah lama gitu loh. Kalau yang sekarang kan rame banget nih ya, banyak ya. Dwi Double D. Dwi Double D. Ya kan? Nah itu cuman dulu tuh dikit gitu, orang-orangnya cuma dikit gitu, yang share resep itu cuma dikit. Ya udah, jadi gue itu naik dari situ. Nah pas gue di Lembata, waktu di Lembata itu follower gue udah 300 ribuan deh, udah 300 ribuan. Nah terus ya itu Mbak Inka itu, editor itu nawarin bikin buku pas gue di Lembata itu. Mungkin karena ngelihat banyak resep, udah gitu follower cukup banyak kan waktu itu. Gitu. Jadi ya udah ditawarin seperti itu. Kalau masalah tips-tips apa sih, ya seperti biasa kok, orang cuman resep-resep rumahan biasa, nggak ada gimana-gimana juga. Jadi bikin akun itu juga apa adanya gitu loh. Nggak dimaksudkan, akun itu bukan dimaksudkan untuk cari follower banyak atau apa, dibikin sedemikian rupa supaya apa, membranding diri gue seperti apa, itu enggak. Jadi ya memang cuman isinya tuh random gitu kan, enggak cuman resep. Ya keseharian gue aja, gue mau posting apa kayak foto kayak apa gitu. Ya, jalanin aja gitu. Mengalir aja, nggak ada planning buat seperti ini gitu maksudnya. Gue udah lama nggak ngeliat si Ametan, memang lagi sibuk ya kalinya ya. Ada kesibukan baru artinya maksudnya. Nih teman-teman, jadi kalau kita ngobrol nih, ini nggak berlaku secara live aja, artinya kalau berlaku chatting juga kayak gini. Jadi kalau gue nanya satu, dijawab sama Cisan itu ntar setengah jam, jawabnya dia panjang banget tuh. Itu jadi cerita, itu jadi satu wacana, itu kalau perlu satu koran nih. Ini habis nih jawaban dia semua. Gue nih nanya cuma satu, kenapa Ci? Gitu. Ntar jawabannya bisa, wah bener satu handphone gue pokoknya, bacanya nggak kelar-kelar. Gue baru balas, oh iya Ci, dia udah balas lagi banyak lagi sampai panjang. Ada pokoknya begini. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi dari Eci Desi Anggra ini. Ci Jun, kalau marah dengan anak tipe yang ngomel atau sekali ngomong terus selebihnya diem tapi tatapan matanya tajam menusuk secara anaknya kan laki semua. Bagaimana sih? Iya, lo kalau marah ngomel-ngomel. Iya, terus udah gitu kan kalau gue ngomong kan kata-katanya nyelekit gitu loh, nyakitin. Ya sama lah seperti gue ngejawabin komen-komen di IG itu gitu. Ya seperti itulah gue gitu loh. Teman-teman nih ya yang follow Sanders Kitchen, lu jangan merasa lu sedih lu dijawabin nyesek sendiri. Anaknya udah nyesek tiap hari, anaknya udah stres. Anaknya tuh sampai bilang, mama nih kalau ngomong tuh begitu, nyakitin. Maksudnya kalau ngomong tuh nyakitin, nggak berperasaan katanya. Terus gimana dong? Ya kan maksudnya apa adanya aja gitu, gue kepikiran apa udah gue ngomong aja gitu loh. Nggak tunggu-tunggu. Maksud gue gini loh, Cisan ini kan emang kayak gini ya teman-teman karakternya, tapi dia pun menyadari kalau karakter dia begitu, dan lebih angkernya lagi, ini angker banget nih, dia habis ngomel-ngomel nih sama gue, ngomel-ngomel via WhatsApp, nanti beberapa lama kemudian gue udah, Ci, lu waktu itu kan ngomong kayak gue begini-gini, masa iya sih? Kan jadi kan kayak gue nyesek sendiri gitu loh, lupa sendiri. Gue nyesek sendiri habis diomelin dia. Lama-lama kan gue udah 4 tahun nih ya temenan sama Cisan. Lama-lama gue ngerti, ngapain gue nyesek sama dia sendiri aja lupa pernah ngoceh-ngoceh sama gue gitu. Makanya maksudnya gue tuh ngomel gitu ya. Maksudnya gue tuh marah, misalnya sama siapa aja gitu, sama temen, sama orang rumah atau sama siapa, ya udah gue cuma ngomong marah tuh saat itu aja, udah gitu tuh selesai gitu. Maksudnya gue tuh nggak ada yang dendam apa gimana tuh nggak ada gitu loh. Jadi makanya
kasihan kalau orang yang sensitif, yang sensi-sensi itu main sama gue tuh kasihan. Maksudnya gue keceplos ngomong apa gitu ya. Dianya udah masukin hati, maksudnya dia udah masukin hati, udah sedih, mungkin ya berminggu-minggu ya. Sementara gue jadi nggak tahu gitu loh, gue tuh nggak tahu gitu loh. Nanti pas baru dia ngomong, oh jadi lu tersinggung ya, padahal gue nggak tahu gitu loh. Cuman kalau maksudnya, kalau teman-teman gue yang dari gue SD, dari gue SMP, kuliah itu semua udah tahu gue tuh seperti ini gitu loh. Jadi mereka tuh maklum gitu loh sama gue. Tapi kan orang, maksudnya ya kita tuh main ya tetap main gitu loh. Karena mereka tahu gue seperti itu. Maksudnya hatinya nggak jahat kali ya. Maksudnya nggak jahat gitu loh. Memang gue ngomong aja gitu, jujur aja gitu. Ya, mungkin kalau di grup kali udah pada inilah ya, udah ngerti lah ya lo tuh kayak apa ya Ci ya. Gue juga kalau lu lagi ngoceh-ngoceh, gue pikir bodo amat mau gue pikirin, besok juga dia lupa. Gak usah besok, ntar juga lupa. Gue juga males Kak. Emang gue nggak pernah, gue nggak pernah nyesek yang kayak gimana sih, cuman gue bingung. Ini orang kok ngomongnya kayak gini ya, keras banget nih orang ngomongnya. Tapi lama-lama, oh iya bego sendiri kalau gue capek ngomong sama dia. Diemin aja teman-teman, ntar juga lupa. Nah iya, gak semua orang juga bisa berteman sama Cisan ini, karena gak semua orang mau cuek sama ucapan dia. Nah yang bisa nerima dia nih orang-orang tambeng kayak model gue. Tapi lo jangan salah loh, justru gue ini maksudnya kalau jadi sahabat itu gue benar gitu loh. Masa gue ngasih tahu tuh yang benar gitu loh. Jadi gue nggak bisa kalau misalnya tanya begini terus gue bohong gitu karena nggak enak gitu. Gue ngasih tahu yang jujur gitu loh. Ya udah, karena gue merasa kalau teman yang baik itu justru ngomong yang jelek sama kita tuh di depan kita gitu loh, jangan di belakang kita, seperti itu. Iya teman-teman, gue kan lama ya temenan sama Cisan ini. Teman kuliah gue tadi tulis tuh, Junita memang seperti itu dari kuliah, tapi dia baik hatinya. Tuh teman gue tuh, teman kuliah gue. Gue pernah di WhatsApp sama Cisan di Japri. Din, kok lu sekarang kayak gini sih? Din, lu kok kayak gini? Perasaan dulu nggak kayak gini-gini. Padahal gue nggak begitu gitu, tapi maksudnya dia itu tipenya mengutarakan apa yang ada di perasaan dia. Ada yang di perasaan dia mau itu, yang di perasaan dia busuk, dia keluarin sebusuk-busuknya. Dia tuh nggak pakai bohong-bohong. Kalau dia nggak suka ya dia bilang nggak suka. Tapi kalau dia suka ya dia bilang dia suka, kayak gitu. Jadi gue juga sama dia. Dia tuh ngomong jujur, kalau dia kasih masukan ke gue, berarti emang gue tuh jelek di situ, gitu. Tapi kalau emang dia lagi muji gue, berarti emang gue bagus. Dia nggak bohong-bohong, teman-teman, nggak kaleng-kaleng dia. Oke, Ci, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari dia _ Musa, Mbak Andin, selamat 100.000 follower. Oh iya, makasih ya. Gue udah sah jadi selebriti Bekasi, kata Cisan ini. Lu follower lu udah 100.000 nih, lu sah jadi artis Bekasi. Ini nih, coba tanya ke Cisan ya, suka dukanya jadi selebgram ya. Terima kasih. Suka duka jadi selebgram. Sukanya banyak lah, maksudnya sukanya apa ya? Ya banyak teman baru, ya kan maksudnya kan gue kan di rumah aja nih, di rumah aja. Jadi kalau kadang-kadang baca komen, baca DM, itu kan hiburan tersendiri ya, Din. Maksudnya hiburan buat gue gitu. Kadang-kadang senang kita, maksudnya ada orang yang terbantu dengan resep kita, ini itu kasih lihat hasil resepnya apa, dia berhasil jualan, itu kan kita seneng ya gitu ya. Jadi walaupun kita nggak kenal kan ada interaksi seperti itu, maksudnya ngisi waktu juga ya. Nah terus tapi yang sebel ya kadang-kadang orang itu jadi pengen tahu kita, jadi kayaknya ngerasa lebih tahu tentang kita, ngerti nggak sih? Apalagi kayak gue gini kan, yang judes begini kan, jadi orang itu di belakang gue tuh bergunjing, padahal gue kagak kenal dia gitu loh. Akhirnya nyampe ke gue, Ci tahu nggak Ci dia ngomongin gini-gini, sudahlah gitu lah. Gue maksudnya gue nggak mau pikirin deh, gue kan nggak kenal gitu, terserah dia mau ngomongin gue apa terserah. Ibaratnya kan kita tuh dipuji tidak terbang, kalau kata Pak Anies ya, kita dipuji tidak terbang, dicaci maki juga nggak tumbang, jadi nggak masalah gitu loh. Kita tuh disukain nggak disukain sama orang tuh nggak ada masalah, yang penting selama gue rasa gue benar, gue jalan aja terus gitu loh. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing gitu loh.
Lagi pula Jadi kan gue bukan model-model yang down, kalau dibully gitu enggak, gue sih santai aja. Jadi gini ya teman-teman, kalau jadi selebgram ya, mungkin ini yang dirasain semuanya sih ya. Gue rasa semua orang pernah di apa ya, di komen gak enak sama netizennya gitu ya. Sekarang kayak gini ya, mereka ngetik bisa aja komen semau mereka ya, terus kita nggak boleh balas gitu. Kita nggak boleh balas gitu, padahal mereka seenak-enaknya aja. Kadang-kadang kan nanti ngomongnya baper gitu kan, padahal kan kayak gitu. Ya kalau kamu selalu ngomongnya baper mah emang ya bisa sesuka-sukanya lah gitu kan. Nah kalau enaknya jadi selebgram, mungkin kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyari resep ya Ci ya gitu. Kita apalagi yang jualan ya Ci ya, kita seneng kalau dia pakai resep jualan kita terus dia terbantu ekonominya, kita juga seneng. Selanjutnya, gue emosi jiwa gue beneran kayak gini nih, karena apa? Gue nggak pinter jawab. Kalau Cisarin, gue seneng lihat jawaban dia, saklek banget. Coba Ci, ada yang contoh nih ya, ini resep rendang kayaknya nggak kayak gini deh aslinya. Coba lu jawab apa? Loh, ini kan saya masak cara saya, ya kan saya masak cara saya. Itu resep rendang juga ya dunia. Resep rendang itu nyokap gue dapet dari mama temennya yang memang orang Padang asli gitu loh. Terus kita mau ngomong apa? Dia sendiri bilang, ibu itu bilang, rendang itu di daerahnya sendiri cara masaknya beda-beda. Bumbunya juga ada yang beda. Ada yang pakai kelapa di dalam itunya, ada yang enggak, ya kan? Ada yang cara masaknya itu beda-beda gitu. Jadi kita itu nggak bisa lah terlalu maksakan, oh ini harus seperti ini, karena memang kita orang daerah asalnya gitu loh. Maksudnya gue juga banyak sih ngeliat resep orang nggak sesuai sama selera gue ya, tapi ya gue diem aja, gue berusaha menghargai aja. Orang ini kan kebiasaannya beda-beda, ya kan, seleranya beda-beda. Ya udah sah-sah aja gitu loh. Kan masak itu bukan matematika, harus saklek 1 + 1 sama dengan 2. Kan nggak seperti itu gitu. Ya udah yang makan juga kita. Gue juga ada balasan sih dari follower gue yang mungkin orang Padang asli ya. Dia ngomong kayak gini, Bandin, di Padangnya itu tuh resep rendang sendiri lain-lain. Jadi kalau Padang yang sebelah sini resepnya begini, Padang yang sebelah sana resepnya sebelah. Gue ya kalau ada orang masak suatu resep, apalagi resep tradisional ini kan sering di komen ya Ci ya, kalau resepnya ini nggak mirip, nggak mirip gini. Kalau gue nih ya, gue diem aja. Karena apa? Itu variasi dia, itu hak dia, selera dia, suka-suka dia. Lu kalau naruh garam 1,5 sendok, gue naruh garam 3 ton juga suka-suka gue dong, ya kan ya? Lu mau pakai kencur gue enggak, ya terserah, suka-suka dong. Yang belanja kan gua, yang masak gua, yang makan gua. Kayak gitu, teman-teman. Cuma nggak terlalu dimasukin hati sih sebenarnya. Iya, ya kayak gitu tuh. Jadi hal-hal yang kayak gitu orang tuh suka nggak bisa toleransi gitu ya Cia, sama yang perbedaan hal-hal yang kayak gitu. Padahal hal kayak gitu tuh kayaknya udah lah. Kalau nggak bisa toleransi, harusnya nggak usah main sosial media, nggak usah main gitu. Karena lu merem aja, lu posting sendiri aja, lu cari follower sendiri aja. Kita kan belajar menghargai orang, karena kan orang beda kepala, beda isinya kan, beda pikiran, latar belakang beda, pendidikan beda, pasti kan benar, pengalamannya beda, gitu kan? Iya. Kayak semur aja nih teman-teman, ada yang versinya kering kental, ada yang versinya seneng yang basah. Itu mah selera orang. Kalau lu bilang semur lu paling enak ya salah juga, karena semur di tempat lain yang menurut dia enak ya lain lagi kriterianya. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lucu nih Ci. Dari Sai Sui. Pertanyaannya, siapa dari keluarga yang pengaruhnya paling besar dalam membangun karakter atau kepribadian Cijun? Mama atau papa atau opa atau oma? Nih gue persingkat, gue perjelas ya Ci maksud pertanyaannya nih ya. Ini kayaknya gini, lu judes, ketus tuh dapat dari siapa? Itu pertanyaannya lebih tepatnya kayak gitu kayaknya sih ya. Yang apa cuma diperhalus ya, sama dia diperhalus ya. Padahal gue mah tahu intinya begini nih. Ci, lu tuh ketus, judes kayak begitu dapat dari mana sih? Intinya kayak gitu. Iya, kalau lu ketemu nyokap gua itu kaget banget.
itu beda banget, 180 derajat beda banget sama gue. Halus Jadi ya, halus sampai ya. sampai gue hidup, sampai gue seumur 43 tahun ini, gue tuh belum pernah dengar nyokap gue tuh bentak anak. Belum pernah dengar dia ngomong kencang, teriak, itu gak pernah loh. Sama sekali gak pernah. Dan dia sabar banget gitu loh. Dan dia sabar banget. Jadi mungkin ya, dan nyokap gue itu benar-benar manjain anak gitu loh. Benar-benar manjain anak. Makanya mungkin ya kayak gue gini ya, jadinya keras kepala banget ya gitu ya. Maksudnya nyokap gue tuh ya nurut gitu loh. Sama anak itu ya apa gitu. Gue tuh yang di rumah itu, makanya kalau orang bisa lihat sekarang gue bisa masak-masak, bisa apa, itu gak nyangka. Karena memang dari dulu di rumah tuh gue gak pernah kerja, Din. Nyokap gue pas kalau ditanya ya, kalau misalnya gue nyuruh-nyuruh anak-anak ini, jadi cara didik nyokap sama gue tuh beda banget gitu loh. Kalau nyokap itu memanjakan anak banget. Sebaliknya gue tuh keras sama anak. Karena gue gak pengen anak-anak itu seperti gue, mungkin gitu ya, seperti gue. Jadi kalau gue rasa sih, gue tuh lebih banyak tuh niru bokap gitu loh. Kalau bokap gue seperti gue lah, maksudnya mulutnya ya cerewet, ya kan, cerewet, maksudnya keras, ngomongnya tuh ya ceplos-ceplos aja, sering banyak nggak enaknya gitu. Ya tapi memang suka bener gitu loh, emang suka bener, tapi beda sama nyokap gitu loh. Dan bokap gue itu ya memang pinter masak juga, udah gitu dia juga bersih gitu loh, dikit-dikit bersih. Nah kalau nyokap gue kan lebih santai gitu ya. Dan emang gue melihat kayak nyokap gue tuh sabar banget gitu loh. Ngadepin bokap gue gitu loh. Jadi kalau nyokap gue bilang, ya seperti inilah, kamu kan seperti papamu gitu loh, maksudnya. Ngerti gak? Jadi maksudnya ya kayak gitu, jadi sama. Lu tuh seperti bapak like lu, father, gitu. like daughter ya. Ci, ini berarti istilahnya mamihnya Cici ini kudu sabar juga ya ngadepin Cici ya? Iyalah, maksudnya gue kan nggak bisa dikasih tahu. Makanya kalau sekarang gue cerita anak gue gini-gini ya, anak gue gini-gini ya, ya udah, anak-anak gue itu jauh lebih baik dibanding gue dulu gitu loh. Gue itu perempuan tapi bandelnya tuh ngalah-ngalahin anak laki gitu loh. Jadi katanya gue ya kenapa sekarang kualat, maksudnya kualat gitu loh. Maksudnya anak lu kualat sih gitu. Anak gue sih nggak sebandel gue sih, termasuk baik-baik sih. Mereka juga nggak pernah berantem loh. Bertiga nggak pernah berantem. Tuh Kiki itu baik sih, Kiki baik. Mana sih tuh anak, gue pengen lihat sih Kiki itu kayak gimana sih kalau ketemu sama gue. Gue pengen lihat gitu Kiki kalau ngeliat gue manggilnya apa, tante, kakak, apa bude. Gue pengen tonjok kalau dia manggil gue bude, sumpah. Gue kesel banget sumpah. Jadi gini teman-teman, mamahnya Cisander itu bilang ke Cisander kalau misalnya anak-anak Cisander lagi rese, nakal itu kualat namanya, soalnya dia Cisander itu waktu kecilnya lebih rese lagi daripada anak-anak ya. Tapi ya kalau yang gue lihat ya, sepanjang Cisander pernah sharing sama gue, cerita sama gue gitu ya, itu anak-anaknya kayaknya nggak pernah rese menurut gue ya. Terus anak-anak itu sayang sama dia, sayang banget, bahkan peduli banget sama dia, ngapa-ngapain mikirin dia. Nah itu kan hebatnya gue kan, maksudnya seancur-ancurnya gue ya, kayak misalnya gue kan sama anak gue itu kan kasar ya, lu gue apa, tapi anak-anak tuh sama gue sih maksudnya sopan gitu loh, kalau keluar juga sopan. Terus mikirin sampai sedih itu. Ya, gue kan diceritain sama Cisan ya, Din si Kiki naik mobil nyari kado gitu kan ya. Itu kan berarti kepikiran kayak gitu. Anaknya tuh semuanya mikirin dia. Apalagi yang gue paling lihat nih Kiki tuh paling mikirin dia. Nih nanya nih, nih. Jadi bukan siapa? Nih. Jadi yang lu siapa? Yang lu ini. Ini ada yang tadi bilang gini, bukan Kiki manggil gue Ukti. Asik. Ada Mami Dora. Halo Mami Dora. Langganan tuh, langganan. Oh, langganannya. Oke. Oh ya, Cik, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Dari Ifit_Ido. Mau nanya. Cijon kan sekarang ini udah ahli banget dalam dunia masak-memasak. Nah, pernah nggak ngalamin hal yang memalukan yang nggak pernah terlupakan waktu masak dari dulu sampai sekarang? Ceritain ya, Ci. Yang diingat nyokap gue itu ya, yang diingat banget itu ya. Jadi gue itu goreng telur, pakai helm. Jadi pakai helm yang full face itu, pakai helm tutup, terus pakai tangan panjang, Iya, helm yang tutup, ada
kacanya itu depannya, gue pakai itu, terus gue lagi goreng. Jadi nyokap gue pulang, kaget ngeliat gue tuh ngapain gitu loh. Jadi gue lagi goreng itu pakai itu, jadi gue takut kan kena minyak kan. Nah jadi kalau nyokap gue ternyata masih inget tuh, maksudnya dulu dia aja goreng telur aja pakai tutupan semua gitu. Sekarang kan bisa bikin macam-macam, udah berubah lah. Lah gue kan kuliah kan juga masak tuh Din. Kuliah kan juga masak kan ya. Kan karena kuliah kan perhotelan. Itu juga gue juga takut, tahu nggak? Suruh pegang ayam mentah itu takut banget. Jadi sama dosen diambil tangannya, dibejekin ke ayamnya. Ya iyalah, gimana mau masak pegang ayam aja takut ya kan? Jadi dulu itu masuk ke perhotelan itu karena gue pengen kuliah yang cepet aja gitu loh, pengen kuliah yang cepet. Maksudnya apa? Maksudnya awalnya lo nggak ada basic kesenangan di perhotelan gitu? Enggak. Nah nyokap gue aja ragu. Yang bener kamu mau kuliah di situ, di rumah nyuci satu piring aja nggak pernah. Pemalasnya minta ampun, katanya pemalasnya minta ampun, nggak pernah kerja. Gimana mau? Makanya di kampus itu udah bener kita sebutnya itu apa ya? Kampus apa? Sekolah pembantu, ya kan? Sekolah pembantu. Sebetulnya sekolah pembantu bilangnya. Ya iyalah, bener-bener loh. Mulai dari bersihin WC, lantai, kamar, semua. Iya kan? Kan housekeeping segala. Ada housekeeping. Berarti lo oh iya. Pantesan lo mau strek WC sekarang sendiri ya, Ci ya? Iya, gue sampai sekarang masih bisa kerjain semua. Makanya kalau Mbak kerja di rumah gue nggak bisa sembarangan, Din. Karena gue bisa kerja gitu loh. Jadi kan kalau mbak-mbak itu kan biasanya kan suka asal-asalan gitu kan asal-asalan karena dia pikir kita tuh nggak bisa kerja. Tapi gue kasih contoh nih begini gitu loh, gue begini. Oh kalau majikan bisa kan mereka juga segan ya, oh ngerti gitu. Kalau gue jadi ART di tempat lo nggak perlu training gue, Ci. Gue udah mahir. Gue udah bisa, kalau udah pernah kerja sama gue, jadi TKI mah pasti dipakai, ya kan? Pasti ilmunya, ya kan? WC kalau cuci jadi TKI kering. Iya, kalau gue itu kalau misalnya itu semua itu ada aturannya, ngepel caranya bagaimana, bersihin kamar mandi seperti sampai kering, bersihin kaca bagaimana, itu semua kan ilmu loh. Gua kuliah loh dapetin ilmu itu, dia. Tuh. Misalnya ngepel aja pakai kuliah dulu, lu bayangin dong. Tapi Ci, lu bisa dapetin gua sebagai ART lu bakal puas banget, Ci. Gua bangun dari jam 3 pagi, lu bayangin ART mana yang bangun jam 3 pagi bakal ngerjain sapu pel coba. Saking gua rajinnya. Gua bakalan di rumah lo gua akan meninggalkan pengalaman yang sangat baik, Ci, kalau lu jadiin gua ART lo. Ayo, selanjutnya nih. Anlesteri. Bu Jun, mau tanya perasaannya ketika jauh dari anak ketika suami sudah berpindah ke tempat tugas yang baru. Dan ibu turut mendampingi bapak. Apakah anak tidak protes ditinggal di sana dulu untuk menyelesaikan sekolah? Terima kasih, Bu. Nih, gue perjelas, Ci ya. Ini mungkin Kiki kali ya. Kiki waktu itu ditinggal di Lembata buat nyelesain studinya ya, nyelesain sekolahnya. Ini perasaan anak waktu itu gimana? Perasaan Kiki? Gue ngerasa Kiki nggak ada perasaan apa-apa kayaknya. Dia tuh nggak ada pilihan. Karena waktu itu kan dia udah SMA kelas 3, Din. SMA kelas 3 udah gitu udah bulan Januari kan. Bulan Januari berarti cuma tinggal 3 bulan lagi kan sekolah. Kayaknya SMA tuh lulusan kan bulan Mei gitu, April gitu kan udah selesai. Jadi siapa yang menerima dia ya kan? Jadi mau nggak mau lah di sana. Cuman kan kita maksudnya di sana itu kan ada anggota ya kan, ada anggota kayak ada Bu Sahlan, ada Tari. Itu kan baik-baik banget ya Din ya. Baik-baik banget. Terus ada Budiman gitu, maksudnya juga yang waktu itu ajudan suami gitu kan ya. Jadi ya udah si Kiki itu waktu di sana suami kan sempat bikin beberapa mes itu ya buat anggota itu ya. Jadi si Kiki itu dititipin di situ. Kita juga nggak mau ngerepotin Bu Sahlan. Bu Sahlan udah bilang, Bu biar si Kiki tinggal sama kita aja gitu. Cuman kan kita nggak enak ya, udah nggak usah gitu, nggak usah. Jadi biar anak saya di situ aja. Jadi dia berdua itu sama bekas ajudannya suami dulu di situ gitu. Lagian juga merasa aman kan ya, karena kan kenal. Iya. Nah, waktu dia pindah ke Bu Sahlan itu sekitar 2 bulan itu karena apa? Dia kena malaria. Jadi Lembata itu kan endemik malaria nomor 1 kan di NTT kan. Jadi dia kena malaria. Jadi orang di satu pulau itu rata-rata semua udah pernah kena malaria, Din.
Jadi kalau Oh. jadi maksudnya kalau misalnya gue tanya gitu ya, anggota Bayangkari ada nggak datang, misalnya nggak ikut arisan, kenapa? Dia sakit, paling ya itu kambuh malarianya. Jadi Malaria. misalnya badan drop, dia bisa malaria gitu. Udah jadi Kiki tuh Tapi untung malaria. pas di sana Cici enggak ya, enggak kena ya? Nggak kena. Itu setengah mati lah kita jagainnya. Nyamuk kan banyak, tapi kan kita sabet-sabetin. Gitulah. Ya jaga-jaga terus sih. Harus benar-benar takut kan. Kalau si Ben kena dulu di Jepang cuma DBD, bukan malaria. Tapi banyak banget ya. Berarti kalau yang kena malaria hampir semuanya udah pernah, berarti nyamuknya banyak banget Cici ya? Iya, banyak. Itu kan satu pulau. Satu pulau udah pernah kena malaria maksudnya? Rata-rata ya, rata-rata orang sana ya hampir kena malaria lah. Nggak tahu kenapa. Banyak sih memang nyamuk banyak banget. Nyamuk jenis itunya ya, nyamuk malaria itulah yang banyak di sana. Tapi syukur banget, gue juga pas diceritain sama sama Cici, Kiki bakalan ditinggal di Lembata, gue syukur banget. Kiki ini lega hatinya ya, mau ditinggal gitu ya. Padahal jaraknya itu super jauh. Ya, anak laki juga dia harus mandiri. Terus dia tanggung sih 3 bulan lagi. Dia bagusnya betah di tempat yang bukan keluarganya. Dia juga orangnya kayaknya easy going ya Ci ya. Kayaknya sama orang hayu aja gitu. Gue senengnya Kiki kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Tuti 8677. Mau nanya gimana mau nanya bagaimana mengelola kesabaran Cisander ngadepin beribu kostum. Aduh, sebenarnya sih nggak sabar gue, asli nggak sabar. Sebenarnya sih kalau boleh jujur nggak sabar bener, ya kan? Maksudnya kalau gue sih sadar gitu ya, gue kalau gue jadi admin itu bakal nggak ada yang beli, bisa-bisa gue berantem tau nggak sama orang, bisa-bisa berantem. Kan kalau orang beli kan ya tanya ini, tanya itu, dan gue kan bukan orang yang sabaran gitu ya. Ya udah, jadi untungnya admin gue sabar-sabar, gitu. Ya kembali lagi sih harus gue sadarin, maksudnya bagaimanapun ya mereka mau komplain, mau apa, mereka itu pembeli gitu loh. Pembeli. Ya udahlah, gue juga namanya kita terima duit orang ya kan, kita harus ada tanggung jawabnya kan. Jadi kalau mereka minta resi atau apa, dan gue pun emang sering salah ya kan, kiriman barang nggak sesuai, nggak tepat waktu, kita mau apa Din ya kan, ya harus minta maaf lah ya kan, minta maaf, emang kita salah. Dan itu tuh gue tuh maksudnya ya udah, kenapa sih ya, emang kita salah ya kita minta maaf lah. Namanya orang beli sama kita kan karena percaya sama kita gitu loh ya, seperti itu. Karena kan gue juga kan bukan barang gue sendiri. Ci, lu pernah gak sih ngebalesin satu chat pembeli? Pernah nggak? Yang bales bukan admin tapi lo langsung? Enggak sih. Paling kalau kadang-kadang mereka itu kan biasanya kalau ke admin udah nggak jawab, mereka biasa DM ke gue gitu. Ci, tolong dong ini di follow up, saya udah ke Sari tapi dia nggak baca gitu loh, dia nggak baca gitu. Sari ini nggak baca. Gue selalu pokoknya ya, setiap DM gue selalu ngutamain yang komplain itu gitu loh. Gue selalu ngutamain, gue selalu balas, selalu respon. Nggak mungkin deh, maksudnya orang komplain, orang apa terus gue cuekin tuh nggak mungkin gitu loh. Gue bukan orang seperti itu, gitu. Gue tanggung jawab gitu. Pasti langsung gue cek. Cuman kan kadang-kadang bahasanya pembeli itu ada yang, aduh bener-bener kasar. Dan gue paling nggak tahan kalau dia itu sudah menuduh-nuduh, bahasanya itu seakan-akan gue itu penipu gitu loh. Nah itu yang bikin gue kadang-kadang naik darah tuh itu gitu loh. Dipikir gue itu mau nipu. Aduh, ya ampun. Padahal ya kalau kita kasih estimasi waktu kirim itu kan kita dapat dari supplier ya kan. Mereka bilang segitu ya kita sampaikan segitu. Gak mungkin kan gue mau nahan-nahan barang orang udah bayar kok. Gue kan pengennya juga cepet gitu loh, barang kirim cepet. Kalau ada resinya ya gue kasih. Masa gue umpetin ya kan? Masa gue umpetin gue yang dikejar-kejar orang? Ya kan? Jadi lu kalau tahu stresnya gue, sekali gue bangun ya melek mata jam 5, jam 6 itu udah panjang itu, maksudnya segala macam ya, komplain inilah, oven yang begini, apalah ini masalah apalah panjang, udah stres deh itu sebenarnya.
adalah gue mah santai lah, ya udah nggak apa-apa. Ini kan cuman nggak ada 1% dari pembeli gitu loh. Kalau yang komplain ada 1% juga. Jadi ya masih wajar. Kalau pembeli yang lucu tuh ada nggak sih, Ci? Yang lucu ya, yang lucu, pembeli yang lucu tuh ada nggak sih? Ya ada lah, maksudnya ya pembeli ya macam-macam ya karakternya ya. Ada yang marah-marah juga tapi marahnya lucu. Kadang-kadang gue juga jadi ketawa sama si Sari gitu kan, jadi ketawa sama admin. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti, pembeli nggak ngerti apa bahasanya juga ngaco-ngaco. Dia nggak ngerti barang PO, nggak ngerti barang ready. Udah gitu dia udah ngomel-ngomel, dia nggak baca sebelumnya ya. Dia yang salah ya udah. Kadang-kadang kita juga udah jadi emosi, lama-lama juga jadi ketawa sendiri gitu. Ya udahlah. Ya, jadi sebenarnya ada hiburannya juga sih, nggak monoton gitu loh. Dibanding sekedar posting, resep, masak, posting gitu kan ya. Jadi awal mulanya gue jualan juga kan karena bosen juga, jenuhnya juga gitu. Cuman posting, masak, posting, balas komen. Gitu. Makanya gue pengen coba, udah deh, coba jualan gitu. Ada kegiatan yang baru lagi gitu. Ini Ci, apa kalau misalnya ada pembeli yang komen di apa ya? Siapa temen itu, Ci? Ada temen itu, Ci? Enggak. Kalau ada pembeli yang suka komen di mana aja Cici nongol langsung komen, ini nggak nyampe, ini belum nyampe, kan juga ada ya Ci pembeli yang tipe yang kayak gitu. Kesempatan abis gue posting dia langsung komen, lo postingnya, misalnya lo posting kemarin apa udang ya Ci, sempat posting udang kan, dia komen panci, di DM panci, story DM panci lagi, di Sanders Kitchen Store ngomongin lagi panci gue belum nyampe gitu. Kayaknya nih dia nggak baca kalau ini barang PO gitu. Lu jangan bikin malu lah, masa nggak baca sih tulisannya. gue juga mesen barang sama Cici ya, cuman gue tuh selalu gue baca dulu dari awal sampai akhir, dan gue berpikir pokoknya kalau mesen sama barang Cijun ini kan antriannya banyak, jangan buat mendesak teman-teman. Jadi kalau itu mau buat kado seminggu lagi, 2 minggu lagi, jangan. Lu beli buat diri sendiri pemakaian jauh-jauh hari, terus jangan rewel bilang resinya mana, kok belum nyampe. Santai aja bos, duduk baik, nanti barangnya sampai, nggak bakal nipu juga, malih ya. Jadi kemarin gue kan udah bilang juga langsung sama owner ya, ini gimana Ci, kayak begini terus tuh jadi masalah lo buat gue, karena apa, nama gue rusak kalau begini terus ya kan. Maksudnya gue nggak tepat waktu, barang orang nggak kekirim, telat begini, terus diminta resi nggak ada, terus admin gue juga kasihan gitu, dimarah-marahin orang, padahal kan admin nggak tahu apa-apa. Dan memang resi itu emang kita nggak dikasih gitu. Ternyata gue baru lihat ya, resi itu dari semua reseller tuh tumpuk jadi satu, tau nggak Din? Jadi kan di barang dia sendiri kan jual, supplier sendiri kan menjual barang sendiri ya kan? Iya. Nah itu kan ada ribuan. Terus udah gitu reseller kan banyak, bukan cuma gue sendiri, dan barang gue sendiri banyak. Jadi itu resinya semua campur aduk. Lu bayangin. Misainnya susah. Gimana misainnya? Nah begitu loh maksudnya masalah itu kan kita juga. Jadi gue pikir gue juga mau kejar-kejar dia, mau marah-marah juga nggak enak, kasihan Din, karena apa? Ini ya kanan gue ini ya, mereka tuh prioritasin orderan gue loh, gitu loh. Jadi walaupun begitu barang datang, pasti mereka cepet-cepet bikin dulu yang punya gue gitu loh. Jadi gue mau bagaimana gitu loh. Jadi ya paling enggak gue mohon pengertian teman-teman, kalau yang bener-bener udah mau PO itu yang bener-bener bisa siap nunggu gitu. Kalau enggak juga kan yang sabar gitu loh. Daripada gue harus berantem sama orang, harus marah-marahin orang, udahlah nambahin dosa gue ya kan. Nambahin dosa harus berantem sama orang. Iya. Gue pengalaman nih. Gue lagi posting ngerikup rendangnya Cisan, terus ada yang komen kan, ini kok begini, gue WhatsApp Cisan kan, Ci, gue timbang posting rendang doang aja gue dijulitin orang banyak banget, tau gak dia balas apa nih teman-teman, mau duel sama gue, terus dia komen tuh di postingan rendang gitu, di komen, nggak ada yang jawab satu pun, gila, nggak ada yang berani. Nah kalau nggak ada yang jawab, berarti kan mereka itu kan sebenarnya udah tahu alasan gue itu bener gitu loh. Mereka kan sudah tahu sebenarnya alasan gue itu bener. Cuma mungkin mereka tuh iseng gitu loh.
karena Iya, mungkin iya, iya, iya. jadi yang di komen nih orangnya nerimo kali ya, jadi udah dia komen aja santai gitu kan. Udah. Dan gue itu ya follower tuh kan banyak, maksudnya orang itu merikut ya, mau bagaimanapun bentuknya, mau jelek, mau ancur-ancuran, gue tuh tetap apresiasi gitu. Makanya gue tuh suka sebel gitu loh kalau sama orang ada yang suka protes lah, inilah itulah. Udah deh, kenapa sih kalau kita nggak bisa komen yang baik, mendingan kita tuh diem aja. Orang itu masuk usaha, dia udah capek, dia udah motret, udah posting, ya udah kita hargain aja. Kasian loh, dan nggak semua orang kan pintar, nggak semua orang kan seperti kita. Nggak semua orang pintar ya. Ngapain sih gitu, kasian. Gue juga tipe, gue kan banyak follow akun-akun ya Ci ya. Gue juga tipe orang yang menyimak, ngeliatin resep orang. Tapi gue nih kalau ada resep orang yang menurut gue mungkin gue kurang suka masakan itu, atau menurut gue ini kurang bagus resepnya, gue tuh nggak pernah usil bilang ini kayaknya kurang ini deh, ini kok fotonya begini deh, ini kok begitu, ini kok begini, begini. Aduh, gue nggak pernah kayak gitu. Gue kalau gue nggak suka, gue cukup like aja terus gue skip, atau ya udah gue skip aja, nggak usah di like sama sekali. Itu malah nggak akan nyakitin perasaan orang daripada lu ngoceng-ngoceng. Sumpah. Bener-bener dan gitu kadang-kadang. Ya, banyak orang sota, bener, ya ampun, ya Robi. Terpuaskan nih hasrat gue jadi. Ya soalnya banyak nih orang yang jarinya itu ini banget, usil banget gitu. Nah ini ya teman-teman yang rikuk-rikuk juga, misalnya rikuk ke kita, terus kita disetor gitu. Kita bukannya nggak mau nggak mau nanggepin rikukan itu, tapi mungkin DM-nya teman-teman atau rikukannya teman-teman tuh ketelan notif, ya kan Ci, suka-suka ada gitu kan ya, ya kan notif banyak banget, jalan terus, jadi bukannya nggak mau apresiasi. Teman-teman di sini tahu kok, maksudnya selama ini ya kayaknya gue tuh rajin banget gitu loh. Setiap orang rikuk itu pasti gue like, atau gue bisa komen, DM sebanyak-banyaknya juga pasti gue komen. Dia kirim foto, video, itu pasti gue ada komen gitu ya. Cuman kalau memang selama beberapa bulan ini memang karena gue tuh sibuk banget gitu loh, jadi nggak bisa. Kalau gue lihat pasti gue komen gitu loh. Kan maksudnya mereka kan udah mau recook resep kita kan udah bagus banget gitu ya. Udah bagus apa sih susahnya gue cuma sekedar like, sekedar komen, kasih apresiasi gitu aja. Kenapa sih susah gitu. Jadi gue tuh malah sedih gitu loh kalau misalnya aduh kok gue nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat ya gitu tuh, gue tuh agak sedih gitu loh maksudnya. Memang karena tenaga gue juga terbatas. Gak bisa, kalau bisa pasti gue posting. Jadi maksudnya teman-teman kalau misalnya gue nggak bales, pas lagi dia posting terus mention gue nggak nyaut, itu bukan karena apa-apa, memang karena saya nggak lihat. Karena gini teman-teman, kalau kita punya follower banyak, begitu kita buka Instagram, itu kan notif langsung scroll jauh gitu loh. Kita nggak scroll itu tenggelam lagi kayak gitu, jadi ya itu mesti berhenti ya. Kecuali dia nge-tag kita ya kan? Ya kayak gitu. Nah kita kan juga nggak merhatiin satu-satu karena kan notifnya terlalu banyak, nggak terbaca lah oleh mata. Ini ada yang nanya lagi nih Ci, pertanyaan 11 nih. Vita 2S, Ci Jun, bagi dong tips parentingnya. Mbak Andin juga sebagai sesama FTM, tapi punya banyak aktivitas, gimana menjaga kewarasan me time masing-masing Ci Jun dan Mbak Andin apa sih, dan biasanya kapan? Me time. Kalau gue ini orangnya gampang banget Din, maksudnya gue ya sebenarnya tuh gue kan orangnya nggak suka keluyuran ya, maksudnya nggak suka keluyuran. Gue tuh suka kalau ke mall kemana gitu ada yang gue mau beli tuh gue baru pergi gitu loh. Tapi gue tuh demen banget nonton. Makanya gue sedih banget nih selama pandemi ini apa? Cuman nggak bisa ke XX1 aja. Terus kalau misalnya gue kan sukanya apa sih, baca buku gitu loh. Sebenarnya ngerekap, gue sambil ngerekap ya siang-siang begini kan gue sendirian nih. Gue sendirian, gue denger radio, gue denger CD, denger lagu-lagu yang gue senang. Itu menurut gue udah me time gitu.
Maksudnya gampang, gue tuh gampang aja. Malam-malam gue sebelum tidur gitu ya, gue baca-baca, terus gue nonton TV, itu juga menurut gue udah me time banget gitu loh. Gue beli buku, belanja buku, belanja online itu ya, belanja online. Iya. Sekarang ya, semenjak cari duit sendiri tuh ya, gue udah gak pernah belanja online. Dulu siapa yang ngajarin lo boros belanja online, Ci? Siapa dulu yang ngajarin lo boros belanja online? Ya lo, gue kan tadinya kan nggak ngerti tuh, bikin akun Tokopedia lah, Shopee lah. Jadi teman-teman ya, saya tuh nggak bisa belanja di Tokped, belanja di Shopee. Saya tuh minta yang bayarin tuh Andin duluan. Jadi yang beliin, yang pesenin tuh si Andin. Abis itu nanti saya tuh baru transfer ke rekeningnya dia. Coba sampai segitunya. Belakangan bener begitu udah punya tuh akun Tokopedia, Shopee, sebentar-bentar paket tiap hari belanja terus. Nah, gue tuh berhenti paket-paket itu ya semenjak gue ini kerja nih. Gue untuk sekedar buka Tokopedia, buka Shopee, mau lihat apa tuh udah gak sempet lagi, bener gak sempet nih. Makanya dia, teman-teman sekarang dia nggak terima kalau dia bilang, Ci lu boros banget, dia nggak terima karena dia nggak pernah sempet buka Topet sama Shopee. Padahal dulu nih, Din, ini kayaknya ada ini barang bagus Din belanjain gue dulu, Din nanti gue ganti, gue transfer ya Din ya. Tuh kayak gitu dia tuh. Sekarang malah yang paket bolak-balik laki gue sama anak gue. Dikit-dikit paket. Iya. Kiki pada belanja. Iya. Laki-laki itu tukang belanja loh ternyata. Lebih gila dari perempuan. Iya. Kiki beli sepatu ya Kiki. Sebel gue. Paket siapa? Gue tanya mbak gue siapa? Buat bapak bu. Apa sih ini belanja mulu tau nggak? Kesel lo gue. Kiki mana sih Kiki pengen lihat deh. Tidur dia. Nah, tuh ditanya Cijun punya ide masak yang beda tiap hari, inspirasi dari mana? Aduh mbak, saya itu justru masakannya tuh itu aja, tau nggak? Justru tuh udah nggak ada inspirasi lagi karena memang udah asal-asalan, udah mbak yang masak atau apa, udah nggak ada. Ya cuman bolak-balik goreng, ayam goreng, ikan goreng, gitu-gitu doang. Terus yang lain saya beli. Gue inget ada yang nanya gini, Ci, itu kok pinter banget masak, itu dari mana? Ngarang apa punya resep contekan? Enggak. Kalau saya sih resep, kalau gue kan banyak kan resep ya dari nyokap, Din. Masakan-masakan nyokap aja yang dulu sering dimasakin gitu. Terus kalau yang sekarang udah agak pinter-pinter masak tuh kan bisa lah kita misalnya makan di restoran ya, makan apa di rumah makan ya, bisa ngira-ngira, oh ini bumbunya ini, udah mulai bisa begitu sih sekarang. Iya. Karena mungkin udah biasa masak ya. Udah biasa ya. Oh ini pakai ini dengan nyoba doang aja kita tahu. Oh ini pakai ini. Jadi bisa nyoba-nyoba sendiri gitu. Tuh ada tuh, kan yang bener sih, suami saya juga demen belanja online katanya. Iya, laki-laki itu lebih gila loh belanjanya. Laki-laki itu kalau belanja online kelihatannya barangnya kecil, padahal harganya yang dibeli itu mahal. Iya. Nih, ntar diam-diam. Ini udah mau selesai belum nih? Nggak tahu sih, gue nggak ngerti nih menitnya berapa. Oh, belum ada reminder. Nanti kalau misalnya kurang bisa tambah waktu. Laki-laki tuh diem ntar tiba-tiba belinya yang duar gitu harganya. Kecil tapi barangnya mahal. Iya, gue aja kaget. Tiba-tiba di rumah gue ada GoPro. Padahal gue nggak ngeluarin duit. Bingung kan gue. Ntar tiba-tiba ada kamera baru. Ntar tiba-tiba handphone ada yang baru. Ada lagi Nintendo Switch. Gue bingung itu dapat dari mana itu semua. Laki-laki tuh gitu. Aduh, bapak saya Ci tinggal beli SIM card lewat online. Nah iya memang apa-apa juga online. Jadi kemarin gue tuh, jadi mata gue kan sekarang kan udah nggak bisa tuh ya Din ya, mata gue kan udah nggak bisa lihat tuh malam, kan buram plus ya, maksudnya umur juga ya plus. Jadi gue tuh mau ke rumah sakit mata, mau ke dokter tuh gue juga takut gitu loh. Sekarang kan ya udahlah takutlah ke dokter ya. Akhirnya apa? Mau beli di mana? Beli online. Ada tuh kacamata murah itu, Din. Yang plastik itu, gue pakai itu, tau gak? Kok pakai itu? Ya lumayan sih. Lumayan, membantu banget. Jelas, jadi gede angka-angkanya. Begitu gue lihat ya, gue begitu coba nih, kata laki gue, ya udah beli aja ini ya sementara gue pakai. Enaknya, Din. Begitu ngelihat itu benar-benar jadi terang. Gila ya, baru berasa tua banget gue. Iya, makanya.
Ci, banyak yang nanya nih resep cantik awet muda apa sih, Cici? Ih, gue mana awet muda. Lu lihat dong muka gue tuh kalau diperhatiin bener, ini fleknya tuh banyak tau nggak? Titik-titik tuh banyak banget. Apalagi kan emang gue kan di rumah kan emang nggak pernah nggak tahan yang dandan gitu ya. Gue kan nggak suka ada make up apa gitu ya. Dan jeleknya gue memang bener-bener polos gitu loh. Jadi gue tuh sunblock aja gue males pakai. Padahal kan dari di rumah ini kan banyak kaca. Dan memang rumah itu kan terang ya, jadi panas. Ya. Jadi kan matahari itu memang selalu nyerap gitu ke muka. Nah ini jeleknya. Di Lembata dulu kan mataharinya ada 2, ya kan? Itu langsung tuh bekas ya fleknya. Matahari 2. Jangan ditiru. Nih ya teman-teman. Gue yang pernah ngeliat Cisan kan dia males dandan, males pakai sunblock. Tapi gue ke rumahnya dia, itu putihnya banget. Dia tuh putihnya di atas gue, bener-bener putihnya di atas gue. Padahal dia tuh nggak pakai sunblock, cuman dia pernah cerita sama gue, dia pakai skincare yang harganya sultan. Gue kagak bisa beli. Sulwaso kan lu pakai ngaku lu pakai Sulwaso lu. Lu tau nggak? Gue itu kan cuma beli aja. Gue tuh cuma beli aja. Yang pakai tuh laki gue, tau nggak? Karena kan mungkin dia sayang ya kan? Ya kan sayang, dia beli keluarin duit mahal, gue kagak pakai, cuma ngejogrok aja di situ. Akhirnya dia lah yang pakai. Gue malas, gue gak betah ada lengket-lengket. Terus dia jadinya gimana setelah pakai Sulwaso? ya kan emang kan kalau gue kan cuma ketolong karena putih aja, mungkin orang lihatnya kinclong, padahal aslinya sih gue sih bocel-bocel ini, banyak flek ya kan, banyak flek ya, maksudnya ya kalau ini gue nggak betah, beneran nggak betah ada lengket-lengket apa, jadi bener-bener gue tiap hari tuh nggak pernah pakai apa-apa di rumah, polos aja. Tunggu, tapi suami Cici putihan pakai Sulwaso? Ci, itu Sulwaso 8 jutaan loh sih. Ya tapi kan pakainya juga lama, nggak seminggu habis kan, ya dihitung-hitung ya, juga tapi mahal juga. Dia putihan, enggak kan? Ya walaupun dia nggak putih, tapi mukanya kan mungkin lebih licin juga kan. Kalau putih kan emang bawaan. Ya kan gue Cina, Din. Gimana sih lo? Iya. Kalau Cina hitam, ya kan? Wajar lah Cina putih, ya kan? Iya. Nah, maksudnya gini loh, Cisan, kalau orang Chinese itu kan putihnya putih nih. Cisan ini nih putihnya putih. Lu ngerti nggak sih putih di gue kan cuma cantik, gimana sih lo? Najong. Putihnya tuh putih, lu ngerti putih orang kena sinar pancaran ilahi nggak lu? Lu tahu nggak ya? Di sini nih di komplek ini teman-teman gue bilang, kalau gue itu udah putih banget katanya, silau katanya. Ini sekarang gue nih hitam, ini hitungannya hitam karena sejak di Lembata itu memang kulit gue udah jadi coklat. Dan emang gue sadarin kayaknya memang semakin tambah umur kulit itu kayaknya bisa agak menghitam sendiri sih. Kayak kulit muka gitu ya, kayaknya udah agak mulai ada yang agak beda warna gitu loh kayaknya. Kayaknya kalau dulu kan ya umur 20-an, 30-an sampai 35 tuh masih top lah. Maksudnya nggak pakai apa-apa aja masih cakep gitu ya, tinggal bedak doang gitu udah cakep muka. Sekarang lu mau pakai bedak mahal kayak tetap aja kayaknya salah semua gitu loh. Mau angle dari mana aja salah gitu loh. Nggak ada benernya. Ya karena umur sih ya. Nggak bisa dibohongin. Tapi emang Cisan ini kalau orang putih kan putih pucet tuh. Kalau Chinese kan kebanyakan putih yang pucet. Dia ini tuh putihnya putih agak ada merahnya, agak pink. Ada merah-merah, iya. Ada pinknya yang gue lihat kayak gitu. Jadi dia tuh seger, nggak pucet. Ternyata yang pakai Sulwaso bukan dia, saudara-saudara. Hitam aja gitu, cantiknya gimana gue? Oh, lain mbak, lain. Ini produk Mandarin ini yang ini. Dia nanya kayak gini, Din, gue dandan dulu ya Din kali ya sebelum live, biar gue gak kelihatan enci-enci jualannya. Enggak. Udah cantik, enggak kayak Chinese yang gimana, enggak cantik kok. Lagi emang kenapa sih orang Chinese cantik kok? Emang kenapa orang Chinese? Lu harus bangga sih, lu orang Chinese putih, cantik, tenang aja.
Nah, enggak Ada lah, lagi? gua ngaku kok Cina. Kan banyak yang nggak ngaku Iya. Cina kan? Banyak, kenapa? Ya Cina itu Iya. nggak aja, biasa aja gua sih, biasa aja ya kan. Sama teman-teman, semua orang sama. Kita sama-sama manusia. Nah, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ci, kalau gue lihat dari dagangan lo ini, kira-kira yang paling laris apa sih? Gue mulai melirik-lirik. Gue mau pulang ke Bekasi, gue butuh panci. Gue mulai melirik-lirik. Gue mulai seneng sama yang diamond itu ya. Apa? Menurut gue yang paling besar apa? Paling banyak lakunya itu oven. Jadi oven, oven sama bisa ya oven tuh banyak banget. Oven fantasi oven tuh kan banyak udah banget. punya Ci. Kalau ya, oven tuh yang paling laris gue lihat yang fantasi ya. Panci juga banyak banget. Panci juga banyak banget itu gue. Kan gue videoin juga itu sampai jadi satu hari. Gue nontonin satu-satu setiap video lo. Bikin orderan gue aja itu ngebungkusinnya sampai kayak begitu tau. Banyak, memang banyak nih, banyak banget. Dan memang gue tuh harus terima kasih ya sama teman-teman di sini ya, maksudnya biarpun yang katanya admin gue lama lah, segala macem lah, biar mereka marah-marah itu, mereka tetap belanja lagi loh di gue gitu loh. Salut ya, maksudnya. Iya. Maksudnya hebat banget, mereka tuh hebat gitu loh, mereka tuh percaya. Bahkan ya, ada maksudnya merek-merek yang gue nggak jual, merek-merek sebelah yang gue nggak jual, mereka itu tanyanya ke gue gitu loh, mau belinya ke gue. Ya kan gue lucu gitu, Cici jualan ini nggak sih? Loh, saya nggak jualan itu, saya bilang gitu. Udah gitu, kenapa sih Cici nggak jual gitu? Dia mau beli, katanya kalau gue review dulu. Ya lu lihat aja di toko sebelah gitu loh, ya kan? Gitu. Dia katanya percayanya kalau gue yang review gitu loh. Maksudnya kan lucu gitu. Mau ya aneh-aneh aja deh, teman-teman di IG nih macam-macam gitu, lucu-lucu. Kayak gue mulai tertarik sama yang panci yang itu deh, yang diamond, yang stainnya, yang isinya 2 frying pan sama 2 casserole. Tunggu lu di Bekasi, lagi barangnya bisa pada nggak ada, PO-nya lama. Aja tuh pengen buku kedua Cici belum kesampaian. Terus tadi ada yang tanya buku lagi, buku ketiga. Jadi teman-teman, buku ketiga saya tuh tunda dulu ya, saya nggak keluarin dulu karena apa? Pertama kan saya juga lagi sibuk banget nih jualan. Terus jadi sebenarnya buku ketiga itu udah siap, Din. Jadi udah siap, foto-foto semua sudah. Cuman mungkin ada beberapa lah yang mau gue ganti gitu ya, ganti foto atau ganti resep, ada beberapa. Cuman secara ininya sudah jadi. Cuman gue belum bikin, captionnya tuh belum bikin. Jadi dari 100-an resep itu gue baru bikin 10 doang captionnya. Terus sekarang suruh di push untuk bikin caption tuh gue nggak bisa mikir gitu loh. Karena pikiran gue tuh banyak banget. Yang oven belum dateng lah, yang mixer lah, apalah. Jadi gue tuh nggak konsen gitu loh. Jadi nggak bisa. Terus gue juga belum bikin. Maksudnya yang di buku besok, buku ketiga ini, tips-tipsnya mau apa sih gitu loh. Kan buku gue kan nggak cuman caption resep, tapi kan di depannya ada tips apakah, apa-apa gitu. Jadi gue tuh belum gue pikirkan apa sih yang mau gue masukin buat tips-tips di buku gue ini gitu loh. Dan gue pikir buku ini kan maksudnya warisan kan, kenang-kenangan, buah pikiran kita kan. Sayang gitu loh kalau gue bikin asal-asalan gitu. Kalau gue bikin asal-asalan itu sayang gitu loh. Jadi gue pengen buku gue itu nggak usah lah, maksudnya cepat keluar, sedikit-dikit bikin buku, setahun 2 buku, tapi asal-asalan gue nggak mau seperti itu. Kan kita kan juga bukan yang kejar setoran atau apa gitu kan ya, maksudnya ya udah, maunya gue keluar buku itu bener, bisa bermanfaat gitu loh. Seperti buku pertama itu kan, kita kan juga sedih ya kalau misalnya kita keluar buku terus buku kita nggak laku, buku kita diobral. Gue tuh nggak pengen buku gue berakhir seperti itu gitu loh. Jadi gue juga nggak pengen kasih yang asal-asalan. Gue pengen orang beli buku gue itu juga merasa nggak sia-sia. Oh, bukunya bisa gue pakai loh gitu, bisa kepake gitu. Gue pengennya sih seperti itu gitu. Ya seperti ya. Iyalah, yang namanya bikin buku itu kan kesempatan besar, jadi nggak mungkin kita tuh sembarangan. Takutnya orang juga kecewa dengan karya kita kalau yang asal-asalan kayak gitu ya kan. Nih teman-teman, Cisan ini juga suka me time bareng teman-temannya, jadi dia tuh nggak sendirian di rumah terus nggak ada temennya. Dia kalau malam suka WhatsApp,
video call yuk gitu. Nah, ntar kita video call nih berempat. Video call nih, layar terbelah 4, termasuk gue di dalamnya ada di situ. Jadi kita juga sama-sama me time, ngobrol sampai berapa jam, sampai handphone panas, sampai laki gua mau tidur gitu, gua masih ngobrol lah. Ada yang tanya, Ci, suami sabar banget ya berarti ya sama Cici yang apa adanya, hehehe katanya gitu. Lu tahu nggak? Nyokap gue sampai bilang begini. Laki gue itu kan beda ya, 180 derajat berbeda sama gue ya kan. Kalau gue kan cerewet ngomong terus gitu ya. Kalau dia tuh kan diem, Din. Dia tuh orangnya yang lebih mendengar gitu loh, mendengar, menganalisa. Kalau gue ini kan ngomong gini. Jadi setiap laki gue pulang kerja tuh ya, terus gue langsung cerita apa lah, cerita anak lah, cerita inilah, gue kesel sama inilah, gue kesel sama itu, gue tuh langsung cerita sama dia gitu ya. Nah, nyokap gue tuh selalu ingetin, aduh, maksudnya lu tuh bisa gak sih direm dikit gitu, maksudnya laki lu juga pusing kali di kerjaan udah pusing, udah stres, sampai rumah lu nyerocos terus, pusing kali orang gitu. Ya gue suka begitu, cuman gue pikir, ih kalau gue nggak cerita sama laki gue mau cerita sama siapa lagi gitu ya, gue mau cerita sama siapa lagi gitu ya. Ya cuman, ya mungkin itulah namanya kita suami istri kan, saling melengkapi ya kan. Kalau kita sama-sama diam ya gimana ya, diam banget rumah ya, garing banget ya. Justru kalau misalnya ini kan saling melengkapi ya kan, gitu. Ya udah lo kan pernah sih, lo kan pernah ngobrol sama BSJ kan, sama laki gue kan. Tadi gini, kok diem banget sih dia? Jadi sebenarnya sama suaminya Cici sama suami gue itu sama-sama jarang ngomong, diem. Nah, kita yang perempuannya yang bacot. Jadi pernah waktu itu ada urusan apa gitu, terus Cici dengan, kok laki lo ngomongnya diem kayak gini sih? Iya emang kayak gitu. Kemarin ada yang nanya ya, kode-kode itu loh, yang kode-kode, Cici suka pakai kode-kodean nggak sih ke suami? Itu gue lucu loh, ngakak banget. Maksudnya ngomong katanya sih, yang ada yang di komen waktu itu katanya, Cici suka nggak sih kalau laki-laki kan kurang peka, terus kan kita suka kode-kodean gitu, gimana? Aduh, nih ya ibu-ibu saya kasih tahu ya, saya tuh nggak pernah kode-kodean. Jadi saya mau apa, saya tuh tahu mausnya saya tuh apa, saya mau apa, saya langsung ngomong gitu loh. Jadi saya nggak suka, saya ngomong, saya suka, saya ngomong. Jadi nggak capek gitu loh. Karena apa? Suami saya kan bukan dukun, dia kan nggak tahu isi hati saya kalau saya nggak ngomong. Nanti kalau misalnya saya kode-kode, kalau saya kode-kode dianya nggak tanggap, nanti kan kesel sendiri ya. Kita kan kesel sendiri ya. Jadi gue nggak pernah gitu. Jadi saya mau apa, ngomong gitu. Ya teman-teman, nih ya, jangan kebiasaan suka kode-kode sama laki-laki ya. Laki-laki itu nggak dikode aja nggak ngerti, suka nggak ngerti. Jadi kalau kita ngomong langsung aja nih, dia suka nggak mudeng. Lu harus mikir ya, laki lu bukan cenayang ya, laki lu bukan cenayang. Jadi lu ngomong aja apa adanya langsung. Orang namanya suami sendiri ya kan, suami sendiri. Suami gue malah heran kalau gue diem, kenapa? Kalau minum obat kali, ya kan? Laki gue juga kalau gue diem dia, kamu kenapa sih? Disangka gue marah. Oke lah. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanya. Tapi kalau misalnya udah habis, kita mau berakhir di sini live-nya. Live Cici ini spesial banget loh. Setelah Cici live di Palopo, gue udah gak akan live lagi di Palopo. Nggak tahu nanti di Bekasi ya, lanjut lagi apa enggak ya. Jadi ini live terakhir ya? Jadi di Palopo, di Palopo. Nanti selanjutnya live dari Bekasi, ya kan? Iya, live dari Bekasi. Gue bakal pindah. Ini gue lagi sibuk-sibuknya bebenah packing barang gitu. Oke, ada yang tanya lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita berdua mau close dulu. Teman-teman, kalau kita berdua lagi ngobrol, misalnya ada apa sih ya, kata-kata kasar atau kata-kata nggak pantas yang didengar, kita nggak usah dimasukin aja teman-teman. Kita berdua emang biasa kalau lagi video call tuh kayak begini, nggak ada apa sih ya, nggak ada filter. Jadi kalau ketemu ya biasa aja. Gitu. Tadi ada yang nanya juga nih, sebenarnya jarak umur Mbak Andin, Cici sama anak bawel nggak? Bawel banget. Bawel.
Terus tadi ada yang nanya tuh jarak umur gue sama jarak umur Cici berapa? Gue 29. Jauh banget, saya 43. Cici 43, ya. Jauh banget. Pertemanan itu bukan karena umur, tapi karena nyambung aja, karena kita sama-sama nyambung aja. Grup Nyonyor siapa aja sih? Grup Nyonyor siapa aja? Banyak. Kita ketemunya di mana? Jadi dari Cookpad ya, teman-teman. Jadi kita tuh pertama tuh kenangannya di Cookpad. Jadi dari situ terus diajakin bikin grup. Jadi ada di Cookpad itu siapa ya? Lili, Mbak Susi, Tintin, ya kan? Terus udah gitu Bacang Mewoti, iya, Bacang, Iklimah Mahri, udah Lia, Talpisang. Cerita soal grup Nyonyor dong. Cerita apa? Itu grup nyala 24 jam. Jadi itu grup itu nggak ada jam matinya ini, nggak ada jam matinya chat. Lu simpen, lu jam 1 malam taruh chat gitu nggak apa-apa. Iya, ntar pagi-pagi gue bangun jam 3 gue baca juga nggak apa-apa. Lu ngomong sekotor-kotor, sejorok-joroknya, sejelek-jeleknya di grup itu juga nggak bakal ada yang marah, nggak ada yang gimana-gimana. Kayaknya udah mau udahan ya, Din ya? Iya. Udah, pokoknya kalau ini ya kita kan maksudnya ya cerita-cerita ya santai aja ya begini ya keseharian kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang kata-katanya nggak enak atau jangan dimasukin hati ya. Jangan dimasukin hati. Ambil yang bagusnya aja. Betul. Nanti lain kali mungkin kalau ada live lagi kita bahasannya lain lagi ya. Yang apa? Iya. Oh iya, siap. Gue udah ngakak, gue udah tahu mau bahas apa. Oke teman-teman, kita hari ini closing dulu. Kita ngobrolnya udah panjang banget nih. Apa tuh? Gimana Cijun pertama ketemu suami? Karena beda suku atau ortu nggak apa-apa. Ibu-ibu, saya ini bukan menantu pilihan mertua sih, bukan menantu pilihan sih. Lu bahas ini lagi. Nggak apa-apa, tapi saya sukses. Mertua saya tuh sayang sama saya, baik sama saya sekarang, ya kan? Ya juga ya berjalan aja sih, begitu aja. Lain kali kita bahas ya itu. Dengar nggak? Baik sama saya sekarang. Baik, nggak masalah, ya kan? Itu tergantung dengan kitanya aja ya. Iyalah. Yaudah Ci, kita closing aja ya Ci ya hari ini. Iya. Ya teman-teman, makasih udah nonton live aku sama Cisan. Semoga kita bisa live lagi, bertemu lagi. Cisan, aku juga terima kasih ya Ci. Gue terima kasih banget nih lo mau live sama gue. Ya Allah, senang banget. Gue happy loh, gue gak pertama yang live sama Cisan. Nonton ya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Nah.